Haleluya. Shalom. Ini banyak anak-anak muda nih, tapi semangatnya tahun baru, semangatnya harus baru. Shalom. Selamat tahun baru, Bapak sudah kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita percaya di tahun yang baru, berkat Tuhan baru. Amin. Kasih Tuhan baru, mujizat Tuhan baru siap kita terima. Gak terasa kita sudah ada di tahun yang baru ini. Haleluya. Mari kita siapkan semuanya untuk Tuhan Yesus. Sebelum kita bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita memulai tahun ini, kita mau deklarasikan Mazmur 91 terjadi atas hidup kita. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikat yang akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka menatang engkau atas tangannya, supaya kakimu jangan terlantung kepada batu. Singa bertedung akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa luar naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan bentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Mari setiap kita berseru kepada Tuhan Yesus dengan suara yang keras, kita panggil namanya Yesus. Kita ucapkan syukur kepada Dia untuk tahun yang baru ini. Mari datang lebih lagi kepadanya. Mari undang Dia hadir dalam hati dan pikiran kita. Haleluya, ucapan syukur. Angkat suaramu, renungkan kebaikan Tuhan. Apapun yang terjadi
Kita nggak tahu ke depan bagaimana, misterius, amin. Tetap naikkan syukur, mengucap syukur, haleluya. Semua
melakukan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga, lahir Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan dari timur ke barat akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan datang kembali. Haleluya, tetap bersikap dengan Tuhan. Luar biasa kok melempem. Yang luar biasa beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki tahun 2021. Kalau Bapak Ibu merenungkan betapa luar biasanya Allah yang kita sembah, begitu banyak pertolongan Tuhan, saudara tidak akan menjadi anak Tuhan yang biasa, tetapi menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menyampaikan pesan Tuhan untuk memasuki tahun 2021, saya mengucapkan selamat memasuki tahun yang baru. Kita berjalan bersama Tuhan untuk meraih kemenangan demi kemenangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan memberi pesan hari ini. Mari memasuki tahun yang baru, biarlah kita berjalan bersama dengan Tuhan. Artinya hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup kita mengandalkan Tuhan, saudara. Mari kita baca Mazmur 127 ayat 1 sampai 2. Ini yang menjadi perenungan kita hari ini, Mazmur 127 ayat 1 sampai 2. Kita baca sama-sama, saya harap memasuki tahun yang baru dan seterusnya kita gemar membaca firman Tuhan. Inilah makanan rohani kita. Kalau kita tidak makan, kita lapar. Rohani kita, jiwa kita, batinnya kita perlu kita kasih makan, saudara. Mari kita baca sama-sama Mazmur 127 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Nyanyian siara Shalom. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi perenungan kita hari ini, tolong jangan dimatikan. Yang menjadi perenungan kita hari ini Mazmur 127 ayat 1 sampai 2. Dikatakan di sini, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa semua yang kita lakukan tanpa melibatkan Tuhan, semua akan gagal, semua akan sia-sia, semuanya akan mengalami kekecewaan. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap kita, sehebat-hebatnya manusia tidak bisa mengendalikan napas hidupnya. Makanya kita butuh Tuhan, butuh Tuhan dalam hidup kita. Semua berkat datangnya atau berasal hanya dari Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaanmu hari ini, mari jangan kecil hati, jangan takut, jangan khawatir. Biarlah memasuki tahun 2021, mari kita libatkan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita menyadari kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Artinya apa? Tanpa Tuhan hidup kita banyak mengalami kegagalan. Tanpa Tuhan semua akan sia-sia, saudara. Jadi semua berkat datangnya hanya dari Tuhan, saudara. Kalau kita menyadari semua apa yang kita miliki semua datangnya dari Tuhan, saudara, pasti hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sehebat-hebatnya manusia tetap ada kelemahannya, ada kekurangannya. Tapi Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang sempurna, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan setiap kita supaya hidup kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Orang yang hidupnya bergantung kepada Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang hidupnya bergantung kepada Tuhan, pasti selalu ada mujizat demi mujizat. Mari kita baca Lukas pasal 1 ayat 37. Lukas pasal 1 ayat 37. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya
kita. Kadang-kadang Tuhan uji kesetiaan kita. Tapi mulai hari ini mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, andalkan Tuhan dalam hidup kita sesuai dengan Lukas pasal 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang mengandalkan Tuhan, mujizat pasti akan terjadi. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini adalah orang-orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia ini penuh masalah. Dunia ini banyak tantangan. Dunia ini penuh dengan penderitaan. Kalau saudara tidak hidupnya bergantung kepada Tuhan, siap-siap saudara Bapak belur. Dan Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah. Sesuai dengan Yohanes 16 ayat 37. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah. Tetapi kuatkanlah hatimu. Apapun persoalan hari ini kita harus kuat, harus tetap semangat saudara. Semangat itu yang membuat kita kuat di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Penderitaan berbicara persoalan hidup. Penderitaan berbicara kesulitan hidup, saudara. Saudara tidak mudah masalah-masalah itu datang. Makanya hiduplah bergantung kepada Tuhan, supaya Tuhan bela setiap persoalan kita. Sehebat-hebatnya suami kita, istri kita, anak kita tetap terbatas. Tapi kalau pembelaan Tuhan tidak pernah terbatas. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak seluruh sidang jemaat yang ada di GPI Gerarapat, dan ada jemaat yang baru. Mari hiduplah bergantung kepada Tuhan. Orang yang hidupnya bergantung kepada Tuhan selalu akan mengalami mujizat Tuhan, selalu akan dibela Tuhan. Orang yang hidupnya bergantung kepada Tuhan, pasti dia mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Sekali Yesus tetap Yesus. Cinta Tuhan itu harga mati, tidak bisa ditawar. Sekalipun diperhadapkan sesuatu yang mungkin dikorbankan dalam hidup kita, tetapi percayalah, kalau saudara tetap punya iman percaya kepada Yesus, saudara akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang setuju katakan amin. Kita sambung lagi Yohanes 15 ayat yang kelima. Nanti bagaimana supaya kita hidup selalu mengandalkan Tuhan. Apa yang terjadi ini adalah yang kita bahas hari ini. Kita baca dulu Yohanes 15 ayat 5. Ini belum masuk topik firman Tuhan, ini baru pokok awalnya saudara. Yohanes 15 ayat yang kelima, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di luar Yesus kamu itu gak bisa apa-apa. Jadi kalau saudara bisa apa-apa karena Tuhan Yesus, saudara. Karena Tuhan yang menolong kita, karena Tuhan yang menyertai kita, karena Tuhan yang memperlengkapi kita. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Akulah pokok anggur adalah Allah sendiri. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Orang yang bergantung kepada Tuhan pasti hidupnya berbuah. Ada buah pertobatan, ada buah-buah yang dihasilkan. Dan ia katakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau saudara menyadari di luar Yesus tidak bisa berbuat apa-apa, saudara tidak ada alasan, ada masalah apapun, tetap mengandalkan Tuhan. Ayo andalkan Tuhan, kanan kiri kanan, kasih kode Anda andalkan Tuhan. Nanti daripada Bapak belum, andalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan selalu punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Orang yang mengandalkan hidupnya kepada Tuhan pasti punya hubungan yang mesra dengan Tuhan.
Selama COVID ini saya banyak ujian penyembahan. Ujian penyembahan, main gitar walaupun nggak tahu kuncinya. Yang penting kunjang-kunjang, yang penting kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kadang-kadang anak saya ketawai saya main gitar, nggak apa-apa. Tuhan nggak tertawai kita. Amin. Naikkan pujian penyembahan. Bapa, Engkau baik. Waduh, enak banget. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Suaranya bagus kan? Kalau didengar di kamar mandi. Saya sadar suara saya itu gak sehebat suara saudara. Buat apa suara bagus, tukang gosip, jelekin orang, maki-maki orang, gak ada artinya. Hidup ini taburlah yang baik saja. Hidup ini gak lama, taburlah yang baik. Bapa, Engkau baik. Waduh, mantap. Ponjang-ponjang terus, sambung menyambung, gak tahu kuncinya apa, pokoknya tuntunan Tuhan aja. Saya kalau ada wanita terutama bisa main gitar, seneng banget saya. Pengen saya punya anak udah bisa main gitar, gak ada yang ngajar, belajar sendiri sama Tuhan. Saya kalau masak aja kadang Tuhan Yesus tuh pintar masak juga ya. Tuhan ajarin saya doa Tuhan urapi tangan. Begitu loh, minta urapan tuh Tuhan. Tuhan kita tuh hebat. Di luar Yesus kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Mari untuk memasuki tahun yang baru, saudara, kita banyak mengandalkan Tuhan. Sekalipun saudara hebat, sekalipun saudara pintar, sekalipun saudara punya harta yang banyak, tetap tanpa Tuhan semua sia-sia. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, memasuki tahun yang baru hendaklah dengan hati yang bersyukur. Segala anugerah dan penyertaan Tuhan yang kita lalui, jangan bersungut-sungut. Naikkan ucapan syukur. Ayat firman Tuhan ini mengingatkan setiap kita tidak ada yang di sini sesuatu yang sulit, yang sukar, yang gagal, yang terlaksana jika segala rencana kita serahkan kepada Tuhan. Setiap persoalan kita serahkan sama Tuhan. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang gagal. Kadang-kadang memang waktunya Tuhan beda waktunya kita. Tanpa Tuhan, saudara dan saya tidak mampu berbuat apa-apa. Makanya kita butuh Tuhan. Untuk memasuki tahun yang baru, mari Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, fokuslah kepada anugerah dan penyertaan Tuhan. Jangan fokus masalah. Saudara fokus masalah, saudara tidak maksimal untuk mengandalkan Tuhan. Yang ada takut, khawatir, cemas dan lain sebagainya. Tapi hari ini Tuhan ingatkan setiap kita fokuslah kepada anugerah dan penyertaan Tuhan, sehingga kita akan menjadi umat yang layak bagi Tuhan, umat yang menjadi pemenang-pemenangnya Tuhan. Untuk meraih berkat Tuhan hanya pada saat kita bertekad, terus kita untuk berjalan untuk mencari Tuhan. Ada beberapa hal yang kita renungkan hari ini. Kalau kita ingin mengalami mujizat Tuhan, kalau kita ingin mengalami terobosan-terobosan Tuhan, sesuai dengan Yohanes 15 ayat 5, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Poin yang pertama, bagaimana supaya kita bisa mengandalkan Tuhan dan mengalami mujizat Tuhan. Poin yang pertama, supaya kita berjalan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Artinya apa? Kita mengandalkan Tuhan. Artinya apa? Tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Memasuki tahun 2021, mari kita berharap sepenuhnya
ayat 11 dengan cepat, saudara. Mari kita baca sama-sama Yeremia 29 ayat 11. 1, 2, 3. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Poin yang kedua, bagaimana supaya hidup kita mengandalkan Tuhan. Poin yang kedua adalah jika kita berjalan dengan iman dan pengharapan di dalam Yesus. Saya percaya orang yang hidupnya berjalan dengan iman pengharapan di dalam Yesus punya masa depan. Yang setuju katakan amin. Punya masa depan. Sesuai Yeremia 29 ayat 11, rancangan Tuhan adalah sangat indah, penuh damai, bukan kecelakaan, dan memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Jika kita berjalan dengan iman dan penuh harapan di dalam Yesus, tetap optimis, jangan pesimis, tetap memandang kuasa Tuhan. Poin yang ketiga, kita baca di dalam Mika pasal 4 ayat 1 sampai 3. Poin yang pertama, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Poin yang kedua, kita berjalan iman dan pengharapan di dalam Yesus. Poin yang ketiga adalah Mika pasal 4 ayat 1 sampai 3. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu, ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana dua sama-sama. Dan suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. 3. 1, 2, 3. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasi bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat-tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata baja dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Poin yang ketiga, bagaimana supaya hidup kita mengandalkan Tuhan dan mengalami mujizat Tuhan. Poin yang ketiga adalah jika kita menyembah Tuhan. Menyembah Allah adalah dikatakan di sini apa? Salah satu kerinduan Tuhan bagi manusia untuk umatnya. Alasannya apa? Karena hanya dengan menyembah Tuhan sehingga manusia menemukan kesukaan, menemukan keamanan, kecukupan, damai sejahtera dan lain sebagainya. Jadi poin yang ketiga, bagaimana supaya kita mampu mengandalkan Tuhan dan mengalami mujizat Tuhan. Banyak kita bergaul intim dengan Tuhan. Bergaul intim dengan Tuhan ini membangun hubungan dengan Tuhan yang baik. Kita ajak isi sekeluarga kita menyembah Tuhan, menghadirkan hadirat Tuhan, karena kita menemukan kesukaan, sukacita, damai sejahtera, kecukupan dan lain sebagainya. Jadi poin yang ketiga, mari ajak sesi keluarga kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Poin yang terakhir, yang keempat, Mika pasal 4 ayat yang kedua. Tetap dalam Mika yang kedua, saya akan bacakan. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Poin yang keempat, bagaimana hidup kita mengandalkan Tuhan dan mengalami mujizat Tuhan. Kita harus dengan cara menanggapi firman Tuhan, bergaul dengan firman Tuhan. Berkat Tuhan ada pada setiap jalan
jalan-jalannya. Umat Tuhan harus mempelajari firman Tuhan dan melakukannya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memasuki tahun 2021 kita bergaul dengan firman Tuhan. Karena ini yang menuntun setiap jalan-jalan kita. Yang mengingatkan setiap kita adalah pedomannya firman Tuhan. Kesimpulan firman Tuhan hari ini, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memasuki tahun yang baru, andalkan Tuhan dalam hidup kita. Artinya apa? Mari kita bergantung hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam perjamuan suci. Saya bacakan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, mari kita angkat tinggi-tinggi, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amen. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, shalom. Terima kasih buat pelayanan Ibu Gembala kita yang kasihi, Ibu Nikisiati, bersama dengan Ibu dimanapun. Pengumumannya persilakan. Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Kami seluruh jemaat ini Harapan mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Nini Kristianti SDH. Tuhan Yesus memberkati semua pelayanan. Sebelum pengumuman saya bacakan lebih lanjut, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah tempat ini.
apabila ada kami mohon satu jiwa, kami mohon untuk bangkit berdiri agar hamba betul boleh memberikan selamat datang. Ya, silakan duduk. Saudara bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan keluarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kami mengundang Bapak untuk datang kembali beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk kegiatan sepekan, kegiatan tengah minggu masih diliburkan. Ibadah raya minggu depan tanggal 3 Januari 2021 tetap diadakan 3 kali. Ibadah pertama pukul 7.30 WIB, ibadah raya kedua pukul 10 WIB, dan ibadah ketiga pukul 5 sore. Ibadah sekolah minggu masih boleh diikuti melalui online di YouTube. Ibadah raya minggu depan adalah minggu pertama di bulan Januari di tahun 2021. Mari kita persiapkan diri kita untuk perjamuan kudus dan saatnya untuk mengembalikan persepuluhan, sehingga kami berharap seluruh jemaat untuk mempersiapkannya. Sebagaimana biasanya di ibadah raya kedua banyak jemaat yang hadir, dan untuk hari ini cukup tempat duduknya memenuhi kota, ya. Maka dihimbau bagi jemaat yang rindu untuk beribadah agar datang lebih awal, sehingga kita bisa menentukan jumlah kursi sesuai dengan prokes kesehatan. Apabila sudah penuh, maka diharapkan untuk ibadah pertama dan memilih untuk ibadah yang ketiga jam 5 sore. Dan kita tetap melakukan protokol kesehatan sebagaimana sudah ditentukan dengan cara kita memakai masker, begitu juga cuci tangan dan social distancing. Dan yaitu salah satunya penambahannya adalah mengurangi kerumunan. Demikian informasi penanggulangan COVID saat ibadah berlangsung. Gembala, wakil gembala, dan seluruh staf pengerja maupun para diakan diakonis mengucapkan selamat tahun baru 2021. Kiranya tahun yang baru ini kita berpengharapan kepada Tuhan, ada semangat baru, ada vision yang boleh kita sama-sama semakin bergairah datang kepada Tuhan, sebagaimana firman Tuhan disampaikan dari Guru Gembala. Mari kita semakin intim dengan Tuhan, semakin kita mengandalkan Tuhan. Kalau tahun 2020 kemarin Tuhan memberkati kita, mari kita percaya juga tahun 2021 Tuhan akan memberkati kita juga. Karena Tuhan kita tetap sama, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ada amin? Amin. Ya, itu menjadi deklarasi kita hari ini, dan saya berharap di tahun yang baru ini kita tetap setia walaupun dengan ibadah online masih sebagian, dan kita bersyukur hari ini GBK Harapan bisa melakukan ibadah secara offline. Semua itu karena kebaikan Tuhan. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Benar Tuhan, benar Tuhan. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih sudah Engkau sertai kami sepanjang tahun 2020 dan mengantar kami masuk di tahun 2021. Amin. Terima kasih Engkau ingatkan kami melalui hamba-Mu Ibu Pendeta Nini Krisyanti Tuhan. Kami tidak akan andalkan kekuatan kami akan libatkan Engkau dalam setiap langkah kami Tuhan. Bersama-Mu kami akan lakukan perkara yang besar. Berkati Ibu Nini Tuhan lebih dan lebih lagi sebagai gembala di tempat ini. Berkati Tuhan dengan pengurapan yang luar biasa, akan mencari anak-anak-Mu yang hilang, membalut yang luka, menyembuhkan yang sakit, menghiburkan yang bersedih Tuhan, mengingatkan yang salah jalan. Beri hikmat dalam setiap tingkah laku dan kata-katanya Tuhan. Memasuki tahun integriti ini Tuhan, bersih tangan, murni hati, biar itu mewarnai kami semua. Dan dimulai dengan keluarga hamba-Mu ini, berkati juga anak
ini menjadi contoh bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Pakai lebih dan lebih lagi, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah. Titip gembala pembina kami, wakilnya, satukan mereka dalam tali kasih menangkan bangsa-bangsa. Dekati juga Karayon, wakil Karayon, gembala cabang, gembala ranting, gembala pul, kami serahkan dalam tangan-Mu di tempat di mana Engkau tempatkan mereka, di situ akan dituai banyak jiwa. Titip juga presiden, wakil presiden, para menteri, aparat pemerintah paling atas sampai yang paling bawah, Kau beri roh yang takut akan Engkau, sehingga setiap keputusan yang diambil melihat hati-Mu Tuhan, dan Indonesia ini akan memuliakan nama-Mu. Titip juga gereja satu daerah ini biarlah tetap menjadi berkat dan bukan menjadi batu sandungan. Setiap orang yang melihat tempat ini, mendengar tempat ini, masuk di tempat ini, dijamah, diberkati hatinya. Berkati juga pembangunan rumah-Mu di sebelah Tuhan. Kau sudah memulainya, Engkau akan menyempurnakannya. Itu juga anak-anak-Mu di tempat ini sudah Engkau antar memasuki tahun 2021. Setiap orang punya persoalan, tapi kami percaya seperti firman-Mu tadi, bersama-Mu kami akan lakukan perkara yang besar. Mari Bapak Ibu, bila ada persoalan, ada ungkapan, ada ucapan syukur yang akan disampaikan kepada Tuhan, dipersilakan untuk mengucapkannya pribadi lepas pribadi. Kau mendengar setiap isi hati anak-anak-Mu Tuhan, keluh kesah mereka, ucapan syukur mereka, permohonan doa mereka. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang perlu jodoh Engkau pertemukan Tuhan, yang butuh pekerjaan Engkau berikan Tuhan. Engkau mendengar setiap pergumulan masing-masing, dekat mereka sehingga mereka dapat merasakan Engkau menyertai mereka juga di tahun ini, lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapak. Ini juga berdoa untuk persembahan kami, kuduskan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Berkati Tuhan sudah memberi berlipat kali ganda. Terima kasih Bapak, dan biarlah doa ini disempurnakan dengan doa yang wajar sendiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima berkat dari-Mu yang akan disampaikan oleh hamba. Kekasih-kekasih Tuhan, suci mata Tuhan, buka hatimu, pulanglah membawa berkat daripada Tuhan, berkat damai sejahtera sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang pernah sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.